Oke, yang di tanganku ini adalah Amazfit GTR 42 mm. Smartwatch ini aku beli dengan harga 1 juta kurang 1.000 rupiah. Lebih tepatnya adalah 999.000 rupiah di salah satu toko online, yaitu toko Pak Edi. Nah, smartwatch ini sendiri itu bentuknya membulat. Dalam paket pembeliannya isinya itu ada buku panduan, garansi, dan juga charger. Untuk lebih lengkapnya bisa kamu cek unboxingnya. Smartwatch ini sendiri sudah ada sekitar 7 sampai 9 hari di rumah saya, di rumahku. Nah, dan masih tersisa baterai sekitar 72%. Memang benar, smartwatch ini cukup jarang terkoneksi ke dalam aplikasi Zap atau terkoneksi ke handphone. Hanya saja untuk heart rate dia ini saya aktifkan secara otomatis. Oke, mari kita lihat dari penampakannya adalah seperti saya bilang tadi, bulat dengan 2 buah tombol. Yang atas ini untuk on off dan ini untuk kemode olahraga. Yang atas sekaligus untuk back ya. Lalu untuk kaca ini sudah saya pasangkan tempered glass. Tapi tenang, sebenarnya ini sudah terlapisi Gorilla Glass dan ada anti sidik jari ya, serta yang membuat licin layarnya. Lalu untuk bahan dari jamnya ini ada 3 bahan menurut deskripsinya. Yang atas ini adalah keramik. Lalu untuk ini berbahan dari aluminium, ada yang stainless dan juga titanium. Untuk belakang ini ABS plastik ya. Dan ada beberapa sensor untuk charger sekaligus heart rate. Untuk layarnya sini sudah AMOLED screen, dan dia datar lalu mencekung, jadi ini tidak membuat layar cepat lecet. Selanjutnya untuk strap ini sudah saya ganti, ini bukan yang asli. Untuk aslinya adalah berwarna hitam ini strap asli yang hitam ini. Untuk bahannya bagus, lalu ada brandingnya merek dari Amazfit. Untuk bakalnya ini terbuat dari metal. Oke, kita lanjut fokus ke smartwatchnya. Untuk masuk ke menu kita bisa slide dari kanan ke kiri. Ada start, lalu ada heart rate. Enggak ding. Keliru. Untuk menu itu kita slide dari bawah ke atas. Ada status, PAI, heart rate, workout, activity, weather, musik, notifikasi, alarm, event, more,
dan setting. Kita ke status. Status ini untuk aktivitas, karena ini tidak saya gunakan untuk hari ini, tidak ada aktivitas apapun, dan saya lebih sering menggunakan Amazfit Bip ini. Oke, lalu ada PAI, heart rate 93, ini tadi otomatis. Lalu ada mode olahraga, workout, ada running, walking, cycling, treadmill, indoor cycling, berenang, nah untuk smartwatch ini sudah anti debu dan anti air, tahan debu dan tahan air, jadi bisa digunakan untuk menyelam ya, dan sudah support GPS. Lalu aktivitas yang telah dilaksanakan, lalu ada weather, ini lamaran cuaca, kontrol musik, ini bisa volume, bisa baik. Budi. Oke, maaf diganggu kucing. Untuk musik selanjutnya dan musik sebelumnya, lalu berhenti dan memutar musik. Ini kalau terkoneksi ke musik di handphone akan ada judul lagu dan judul lagu atau musiknya ya. Oke, kembali. Lalu ada notifikasi dari HP yang masuk ke sini, dari WhatsApp, Facebook, dan bisa diatur yang lainnya. Lalu ada alarm, event, more ini ada kompas, timer, kompas, timer, countdown, dan find phone. Untuk setting ini ada pertama watch face-nya ini hanya ada 1, 2, 3 saja ya di sini. Lalu bisa ditambah ke aplikasi handphone. Lalu ada durasi layar ini hidup, mulai dari 5 detik hingga ke 15 detik. Lalu ada quick start up. Lalu ada always on display, hanya ada 2 model, digital dan pointer. Untuk always on display-nya sendiri bisa kita atur jadwalnya mulai dari smart, yaitu bisa mendeteksi kita waktu tidur dan bangun. Nah, kalau tidur, always on display-nya akan nonaktif secara sendiri. Kalau timer kita bisa atur waktunya sesuai keinginan kita. Untuk yang satu ada always on, ini itu menyala terus-menerus selama 24 jam. Selanjutnya ada sistem. Di sini ada versi firmware dan juga alamat Bluetooth-nya. Lalu ada regulasi, reboot, shutdown, dan factory reset. Nah, kalau kita slide dari kiri akan masuk ke menu seperti tadi ya, heart rate dan step kita. Begitupun dari kanan sama. Untuk dari atas ke bawah adalah toggle, seperti ada center, lalu kecerahan layar bisa otomatis, bisa manual. Lalu ada mode malam, ada mengunci dan juga hemat baterai. Oke, mari kita tes heart rate-nya.
akan ditulis. Agak lama ya dia untuk muncul. Kita tunggu 78 ppm. Keluar ya, sudah 78. Nah, begitulah review dari smartwatch Amazfit GTR 42 mm. Oh iya, lupa aku. Untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zip. Aplikasi Zip ya. Seperti biasa, koneknya tinggal mengonekkan saja. Untuk watchface ada banyak sekali di sini, bisa ditambah lagi dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, kalau ditanya apakah smartwatch ini worth it atau tidak di tahun 2022, saya rasa worth it ya, di harga 1 juta kurang, layak lah. Dari segi kualitas bahannya, strapnya, layarnya Corning Gorilla Glass, lalu sudah GPS always on display, dan baterainya terbilang cukup awet. Nah, bila kamu berminat bisa langsung cek link deskripsi untuk membeli smartwatch ini. Rencananya nanti akan saya versuskan antara smartwatch yang sudah saya pakai setahun ini, yaitu SG3. Untuk reviewnya bisa cek video 1 tahun yang lalu atau saya sertakan juga. Ini juga sudah AMOLED, always on display-nya mengikuti watchface-nya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Dr. Hakim. Nah, kali ini aku akan mereview smartwatch yang telah aku unboxing kemarin, yaitu Amazfit GTR 42 mm di tahun 2022. Apakah masih layak atau tidak? Nah, sebelum aku melanjutkan review kali ini, ada baiknya kamu untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Aku tunggu